Kita lanjutkan. Tadi namanya adalah integral substitusi. Baru kita langsung ke integral parsial ya. Atau di sini saya integral by parts ya. Kalau di sekolah dulu namanya integral parsial ya. Dipisah itu. Masih bisa kita teruskan? Bisa ya. Kita sepertinya udah masuk minggu keempat, walaupun pertemuannya baru 3. Mungkin nanti kita lihat ini minggu ketiga kita ya, kalau dari materi ya. Kita lanjutkan. Dasarnya dari mana? Ini masih tahu nggak maksudnya ini apa? Ini turunan dari bentuk perkalian. U kali V. Pernah belajar ya? Kalau bentuknya U kali V, nah, misalkan fungsinya dalam X ya, diturunkan gitu. Diturunkan secara bergantian. Kalau di sini U-nya tetap, V-nya ganti turun, V-nya turun. U V aksen ya. Tambah, kalau di sini tulisnya V U aksen, tapi kalau Ibu suka U aksen V. Nah, ini adalah turunan bentuk perkalian, jadinya ini sudah tahu ya. Ini dasar dari turunan juga nih. Ini harus tahu. Nah, di sini dilakukan perubahan gitu. Kita ubah bentuknya, kita ambil yang U V aksennya kita ambil. Kalau kita butuh U V aksen saja, berarti si U aksen V pindah ke kiri, pindah berarti dikurang. Nah, betul enggak? Dikurangi dengan U aksen V gitu ya. U aksen V atau V U aksen sama saja. Berarti turunan dari yang UV yang pertama. Lalu diintegralkan kedua ruas. By integrating both sides. Jadi kita integralkan kedua-duanya. Ini integralkan ya. Apa jadinya? Kalau ini diintegralkan. Kalau kita integralkan ini keduanya. Karena ini F aksen diintegralkan kembali ke dirinya lagi Fx ya. Ya enggak? Kembali lagi ke dirinya Fx. Atau kita bentuk kayak tadi. Fx itu U kali V. Ya gitu ya. Jadi ini tetap UV. F aksennya U kali V tadi. Ditukar integralnya ini. U aksen V ya. Nah. Atau tadi ini nulisnya V U aksen sama aja ya. Bentar. Kita ngikutin bentuk yang di sini aja mengingatnya ya. V U-nya yang turun ya. Nah, ini yang disebut sebagai integral by part itu. Ketika kita melakukan integralnya tidak bisa dengan substitusi, ini catatannya kapan ini dipakai ini? Kalau tidak bisa substitusi. Yang kayak tadi yang di bab 7.1. Kalau tidak bisa substitusi, maka kita coba teknik yang kedua ini, integration by part. Rumusnya apa? Nah, kesimpulannya apa? Integral U V aksen ya, dx. Jadi karena kita melakukan integral, ini ada dx-nya di belakangnya ya. Dx. Jadi adalah U kali V integral V U aksen. Atau kita lebih mudah mengingatnya kalau ditulis kayak gini nih. V aksen itu berarti kan dv ya, benar nggak? V aksen sama dengan dv, karena V aksen kali dx. Kalau dv berarti V aksen dx ya. Kemudian juga U aksen dx berarti du. Nah, Ibu yakin ini yang mungkin pernah belajar di sekolah ya. Yang dikatakan integral parsial itu apa? Integral U dv diubah menjadi U kali V dikurang integral V du. Nah, ini memang harus diingat nih.
Kalau seandainya pakai batas gimana, Bu? Misalnya kita pakai batas A sampai B. Nggak masalah. Ini tetap U kali V, kasih aja batas dari A sampai B. Ini dikasih batas dari A sampai B juga. Ini belum diintegralkan, ini sudah hasilnya ya. Paham dengan rumus ini? Udah pernah dapat sebelumnya kan? Di sekolah? Mungkin tidak semua pakai ya. Tapi pernah mungkin sebagian pernah, ada yang belum. Masalahnya sekarang bagaimana memunculkan ini dalam menjawab soal. Nah itu. Dalam melakukan integral ya. Kalau rumusnya saja sederhana bentuknya. Integral U dV, UV kurang integral V du. Dan ini ada U, ada dV. UV. V du ya. Nah, mungkin kita coba contohkan ya. Kalau di sini bisa nggak kita ambil ini? Tadi kan kata Ibu boleh diambil yang biasa, yang cos ya. Oke, walaupun sebelumnya ini ya, mungkin Ibu ulang lagi yang tadi. Kalau untuk turunan sin X misalnya, turunannya F aksen X, sin turunnya adalah cos ya. Kalau kita menulis dalam bentuk U, misalkan U adalah sin X gitu. Berarti kita menulisnya DU ya, turunan dari U adalah cos X. DX ya, karena ada DX-nya ya, kalau DU ada DX-nya. Intinya sin turun jadi cos. Kalau kebalikannya berarti jadi integral, berarti naik ya. Kalau dibalik, dari cos menjadi sin itu berarti integral. Integral dari cos gitu kan adalah sin. Nah ini tadi yang Ibu katakan, turunan sin adalah cos, berarti integral cos adalah sin. Nah ini dasarnya, kita pakai saja ya, yang tidak melibatkan banyak rumus trigonometri lah, cuma ini aja. Sin turunannya cos, integral cos berarti sin. Nah gitu. Satu lagi, kalau kita misalkan punya fungsi lagi, ini adalah cos ya. Turunannya apa? Min sin. Nah. Atau kalau kita pakai dalam U, kalau cos menjadi min sin. Kalau diintegral kan dibalik. Nah, integral min sin berarti cos dong Bu. Iya betul. Terus kalau kita ambil negatifnya ini kita hapus. Nah, berarti minnya pindah ke sini ya. Oke. Jadi Ibu simpulkan, untuk turunan sin dan cos kita pakai hanya untuk yang sederhana ini aja. Sin jadi cos, cos jadi sin, gitu-gitu aja ya. Cuman jangan terbalik aja. Sin turunannya cos, berarti kalau diintegralkan cos jadi sin. Cos turunannya min sin, diintegralkan sin, jadinya min cos ya. Nah ini kita ambil ini saja. Baru kita bisa pakai apa yang kayak tadi. Sebentar ya. Masih setia menyimak? Masih Bu, masih. Ada Bu. Sampai jam 12 lah maksimal. Oke. Jadi kita harus memunculkan integral parsial tadi di mana? Integral U dV
sama dengan UV dikurang integral V DU ya. Nah, nih. Berarti U-nya yang mana di sini? Biasanya U ini yang biasa gitu, yang X aja nih. Ini X-nya sebagai U. Sisanya berarti dV. Nah, U adalah yang X. Kalau U sama dengan X, DU berarti turunkan U ini. Turunkan X berarti 1. 1 DX. Jadi karena 1 nggak ditulis ya. Turun dari X kan 1. 1 DX. Berarti DU sama dengan X jadinya. U sama dengan X, DU ya DX ya. Sama ya. Kemudian ini sudah kita ambil, udah Ibu jelaskan. Sisanya diambil sebagai dV. Berarti dV kita tulis dV ini ya, cos X dx yang kanan. Nah, bagaimana mendapatkan ini, Bu? Dari mana V sin X ini? Dari mengintegralkan. Dari persamaan ini kita integralkan kedua ruas. Nah, ini tidak tertulis ya. Integral dari dV, berarti kan integral dari 1 ya, 1 dV. Kalau 1 integralnya ya muncul si konstan apa si V-nya ya. Ini bisa kayak gini, integral kalau 3 dx kan berarti 3x. Nah, kalau 3-nya kita ganti 1 berarti 1x. Integral dx, ini integral dx aja berarti. Integral dx berarti x. Integral dv berarti v gitu ya. Jadi ini maksudnya v ya. Nah, jadi ini supaya tidak mudah-mudahan belum ngerti ya. Integral dv berarti jadi v-nya aja. Jadi ini kasih integral ya. Berarti integral ini v. Integral cos tadi mana? Integral cosnya ini ya. Integral cos adalah sin, makanya muncul di sini cos itu sin. Nah, oke, sudah muncul yang kita butuhkan. Kita misalkan tadi integral U dV ya. U dV-nya ini U sebagai dV. Berarti rumusnya U kali V kurang integral V DU. Tinggal ganti U-nya X, V-nya sin X. PDU, V-nya apa? Sin X, DX-nya diubah jadi DU. Maksudnya DU-nya adalah DX itu ya. Nah, tinggal kita tulis lagi X sin X kurang. Nah, integral sin apa tadi integral sin? Di sini sudah Ibu kasih ya, integral sin apa? Min cos. Betul nggak? Min cos. Karena min ketemu min, jadi positif. Nah, selesai. Gimana kira-kira? Dapat dipahami nggak? Masih bisa dipahami, Bu? Bisa ya. Waduh. Bisa. Ibunya yang udah capek ngomongnya gitu. Karena langsung 2 kelas berturut-turut. Oke ya, mudah-mudahan masih semangat semuanya. Jadi itu masih bisa ya. Tetapi ini katanya kita sukses on our first try katanya. Masih bisa dicoba lagi enggak? Bisa U-nya yang cos X. Kata Ibu U-nya yang X tadi ya. Gimana? Karena ini akan memunculkan bentuk pecahan di sini ya. Tapi lebih mudah yang tadi ya. Tadi U-nya yang kita ambil X. Tapi kalau di sini U-nya yang cos X. Berarti sisanya X dx yang sebagai dV. Nah, ini masih bisa nggak? Bisa juga. Cuman katanya which is correct, ini benar, but not helpful. Jadi tidak membantu, agak malah menyusahkan kita gitu ya. Padahal tujuan kita adalah memudahkan. Jadi tujuan teknik ini kan judulnya adalah teknik integrasi ya, integral. Tujuannya itu adalah memudahkan. Nah, kalau seperti ini pemilihan U dan dV-nya jadi susah kita.
karena muncul integral di sininya yang jadi belibet ya, karena muncul lagi X. Tetapi kalau bentuk yang tadi, enak, karena tinggal integral dari sin aja tadi ya. Integral sin ya, betul. Mudah kita. Jadi ini tidak usah kita lanjutkan, karena itu menyusahkan. Nah, kayak gitu. Bentar ya. Halo? Halo, Bi? Hah? Oke, masih udah terlihat layar Ibu ya? Terlihat, Bu. Integral ln x dx. Sebelumnya kita nggak ada integral ln, gimana Bu? Sebelumnya integral kita kan 1 per x dx. Ini yang menjadi ln x ya kan? Betul nggak? Iya Bu, baik itu Bu. Betul. Kalau turunan dari 1 per x, turunan dari ln x, barulah jadi, ini pakai mutlak ya, barulah turunannya menjadi 1 per x gitu. Nah, sekarang malah ln x yang diintegralkan. Nah, gimana ini? Nggak ada rumus langsungnya. Nah, ini yang kita pakai misalin U. Di sini yang dimisalkan sebagai U ada ln x. U-nya ln x, berarti sisanya ini adalah dv. Ini U, ini dv ya. Tadi yang dimisalkan U dv ya. V aja ya, dv gitu. U dv. Nah, U-nya ln x baru diturunkan du. Apa turunan dari ln x? Ini udah ada ya? Masih ingat? Turunan dari ln x adalah 1 per x dx. Nah, ini sudah ada. Kemudian dx-nya kita ambil sebagai dv. Nah, untuk yang dv ini kita integralkan. Jadi dua ya yang dipakai di sini. Yang sudah U diturunkan cari du, yang sudah dv diintegralkan untuk dapat v. Ini diintegralkan. Kalau diintegralkan dv berarti v. Diintegralkan dx berarti v sama dengan x ya. Baru kita gunakan rumusnya. Mungkin ini coba Ibu lihat lagi. Tapi integral apa tadi? Integral U dv apa? U kali V dikurang integral V du ya. Nah, masukkan U-nya ln x. Oke, ln x. V-nya apa? V-nya x. Nah, ya ini perkalian ya. Nah, jangan sampai jadi ln x kuadrat, enggak ya, x-nya dikali di depan nanti. U-nya adalah ln x, V-nya adalah x. Sudah. Kurang integral V. V-nya apa? X. du-nya apa? 1 per x dx. du-nya apa? 1 per x dx. Nah, ini mudah. Ini tinggal kita coret aja ya. Nah, ini supaya enak membacanya, jangan sampai ini ln x dikali x, x-nya di depan kita tulis ln x. Nah, karena integralnya pakai batas, jadi kita kasih batas 1 sampai 2. Nah, ini kan masih integral dx 1 sampai 2. Integral dx berarti integral 1 ya. 1 itu jadi x ya kan? Nah, 1 sampai 2 juga. Nah. Ini sebetulnya bisa kita ini kurang ini dipakai batas 1 sampai 2 juga boleh ya. Gimana cara mensubstitusi kalau 2? 2 kali ln 2 dong. Dikurang 1 kali ln 1. Nah, masih ingat ln 1 nilainya 0 ya? Kurang x, x-nya 2, min 1. Nah, ingat ln 1 nilainya adalah 0. Ya, ln 1 nilainya 0. Berarti ini jadi 0 ya. Makanya tinggal 2 ln 2. 2 kurangi 1 kan 1. Jadi dikurangi sama hasil yang ini. Dikurangi 1. Nah, ini dia. Nanti cukup sampai sini saja nggak apa-apa. Jadi integral ln dx ini nggak bisa langsung, nggak ada rumus langsungnya. Jadinya malah x ln x dikurangi integral 1 dx ya. Bisa dipahami ini? Berarti kedua ini masuk ya, masih masuk dalam materi kita. Teknik integral dengan substitusi. Jangan sampai salah nanti ln x malah 1 per x, nggak bisa, nggak dibalik ya. ln 1 per x ini adalah turunan.
Kalau integral yang ada 1 per X jadi ln X. Jadi nggak bisa dibalik integral ln X jadi X 1 per X. Nggak bisa ya. Kalau integral ln X ternyata harus pakai integral by part ya. Integral parsial ya. Lanjutkan. Nah, arcsin itu arcsin itu sama dengan sin inverse sebetulnya ya. Cuman kita nggak usah aja ini ya. Kita harus bisa menurunkan arcsin berarti sin inverse. Jadi ini nggak usah kita lewati aja lah. Ini memang banyak butuh integral teknik sin ya. Karena kita nggak ambil dari awal ya nggak usah. Nah ini masih kayak tadi. Kalau tadi hanya ln saja, sekarang ada ditambah dengan pangkat 6 kayak gini pasangannya. Nah, tetap kayak tadi. Bedanya kalau tadi ingat ya yang diambil sebagai u-nya adalah ln ya. Berarti sisanya sebagai dv. Tadi integralnya kita tulis lagi. Pangkat 6 lnt dt. Kita tulisnya bisa gini. lnt dikali T pangkat 6 dt, kita pindah ke bang ini sebagai dv-nya. Ini sebagai U kita ya. Nah, lnt. Kalau kayak tadi misi mirip ya, turunan dari U adalah du adalah seperti dt. Kenapa bukan ln ini aja sebagai dv-nya, Bu? Karena susah nanti kita mengintegralkan, mencari V-nya. Integral lnt ini kembali lagi kayak tadi susah ya. Yang tadi aja udah jadi 1 part lagi. Masa ini yang mau kita integralkan? Nah, ini nggak usah. Jadi yang memudahkan adalah kalau yang dimisalkan sebagai U-nya lnt, dv-nya yang ini. Nah, jadi tujuan dari teknik integral adalah memudahkan integralnya. Berarti ini dapat. Kalau ini dari mana 1/7 ini? Dari integral. Coba integralkan. Integral dari dv adalah v. Integral dari T pangkat 6 adalah T pangkat 7 dibagi 7 ya. Sampai sini masih paham? Masih, Bu. Masih. Masih ya. Mudah-mudahan tidak 1 orang aja yang paham ya. Ini masih aman. Berarti tinggal kembali ke bentuk yang tadi. Munculkan integralnya Pak. U kali V dikurang integral V du. U-nya mana, Bu? lnt ini. Ini U-nya. Mungkin ditulisnya dibalik ya. Nah. U kali V. V-nya tadi adalah 1/7 ya, ini dia. U kali V, V1 sama aja ya. Kenapa ditulisnya di belakang ln ini? Supaya tidak terkecoh. Jangan sampai nanti contohnya lnt dikali T. Jangan sampai menjadi ln T kuadrat. Nah, ini salah ya. Tidak benar. Makanya T ini biar aman ditulisnya di depan. Nah, supaya tidak digabung sama ini. Itu tujuannya ya. Makanya dalam penulisan ini juga si T pangkat 7-nya ditulis di depan. Kita hapus dulu ya. Jadi kita kembalikan ke bentuk integral parsialnya tadi. UV dikurangi integral V du ya. Nah, UV-nya sudah dengan batas 1 sampai 2. Integral V du. Munculkan V-nya mana? V-nya ini nih. V du kita seperti dt. Nah, karena ini seperti, berarti coret T-nya 1. 7 dibagi T pangkat 7 dibagi T, jadi T pangkat 6 ya yang tersisa. Bisa dimengerti ini. T pangkat 6 sepertinya dikeluarin aja dalam integral. Jadi sudah muncul integral V du-nya sudah ada. Nah, selanjutnya gimana? Ini tinggal substitusi 2. Kalau substitusi 2 berarti 1/7. 1/7-nya kita bawa di luar aja ya. Nah, yang kita substitusi T pangkat 7 sama ln T aja. Masukin 2. 2 pangkat 7 kali ln 2. Dikurang. Kalau masukin 1, ln 1 udah jelas 0 ya. ln 1 0, makanya langsung 0 di sini. Atau nggak usah, dia tetap menulis 1 kali ln 1 dulu, ditulis dulu nggak apa-apa. Ini masih ditulis ya. 1 pangkat 7 kan masih 1. Jadi 1 ln 1. ln 1 ini nanti jadi 0. Jadi 2 pangkat 7, 128. Jadi 128/7 ln 2. Ini hasil yang bagian kiri ini udah selesai ya. Nah, tinggal yang kanan. Bagaimana mengintegralkan T pangkat 6 tadi? 1/7 T pangkat 7 lagi dengan batas 1 sampai 2.
1/7 di 1/49 ya. Nah, T pangkat 7-nya dibatasi 2 sampai 1. Masukin 2, kurangi, masukin 1, masukin 2 dari 128 ya. Kurangi 1 jadi 127/9. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Mohon nanti ditulis ulang dalam catatannya ya. Bab 2, contoh-contoh berarti masuk catatan. Kalau latihan berarti latihan ya. Nanti evaluasinya atau UTS-nya nanti sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi di luar itu nggak akan diuji ya. Mana yang sudah Ibu sampaikan materinya, pasti yang diuji hanya bentuk-bentuk yang seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Ini sudah dapat oleh kita lanjutan dari contoh yang tadi. Kita coba cek lagi yang berikutnya. Ini masih bisa Bu? Masih bisa. Kan tadi sin sudah kita pakai ya. Ingat lagi tadi integral dari sin apa? Min cos, Bu. Min cos ya? Iya, min cos. Min cos di sini. Kita misalkan sebagai U-nya adalah X kuadrat, ini sebagai U, berarti sisanya dV. Nah, ini dia. Kalau yang U diturunkan jadi DU, X kuadrat jadi 2X, ini aman. Ini kembali lagi diintegralkan ya, walaupun tidak tulis di sini diintegralkan. Integral dari dV, integral dari sin min cos, berarti masih aman ya. Berarti ini tadi U dV menjadi apa? VDU ya. V-nya mana? V-nya min cos ini adalah V, X ini adalah U. Jadi ini U kali V aja intinya ya. Ini hasil U kali V. Kalikan antara U dengan V kan gitu ya. X kuadrat dikalikan dengan min cos X. Jadi harusnya X kuadrat. Tulis dulu nggak apa-apa begini. Min cos X. Ini U kali V-nya ya. Jadi kalau dikeluar kali begini minnya dipindahin ke depan. Jadi ini nggak ada masalah di sini. Langsung itu U kali V. Harusnya dikurang tadi. Kenapa ini tambah? Coba kita lihat. Karena ada coba lihat. Ini udah di sininya udah kita jelasin tadi aman ya. Ini mau sampai ya? Apa pesan ikan ini? Tadi nggak bisa ya? Transfer kita ada dari ini. Jalan itu. BSI. Bikin nomor siapa lagi? Apa? Bank tak ada juga lagi. Bank itu BSI sama BJBS. Ini itu kan punya orang tua kan bayi. Boleh. Lihat saja. Tunggu sebentar. Iya. Mana nomor yang kali bayi? Itu Pak dipilih dulu, baru satu ditekan itu. Bebas pilih lah. Oke, sebentar ya. Nah, tinggal menyusun menjadi U kali V-nya sudah Ibu jelasin tadi ya. U kali V-nya sudah. U kali V sudah, integral harusnya dikurang integral VDU ya. Nah, V itu yang mana? Ini. Min cos. Min cos X. DU kita apa? 2X dx ya. Nah, harusnya gini tadi. Min ketemu min jadi positif ya. 2-nya kita ambil. 2. Bawah 2. Nah, ini X cos X ini gimana, Bu? Ini diulang lagi. Coba. Ini adalah soal yang sebelumnya. Masih nggak ada integral X cos X yang di atas tadi? Ini tadi ada di contoh nomor berapa gitu, X cos X. We have improved our situation. Jadi ini agak lebih meningkat lagi. Berarti ini 2 kali integral by part-nya. Jadi integral parsialnya jadi 2 kali. Ini langsung lakukan lagi integral parsial lagi. Integral parsialnya sekali lagi. Tapi tadi kita udah melakukan yang ini. X cos X maksudnya tadi ya. Bentuknya menjadi X sin X ditambah cos X plus C. Ini ada tadi ya.
Ini ada di contoh sebelumnya. Nah, jadi kalaupun kita lakukan secara mandiri, berarti kita lakukan lagi ini dengan cara integral parsial. Ini X-nya sebagai U, cos X dx-nya sebagai dV. Diulang lagi prosesnya. Diperoleh hasil, sehingga baru digabung. Nah, jadi ini katanya integral pada contoh 1 ya. Jadi kesimpulannya apa? Bisa saja dalam proses integral parsial ini, integral UDV-nya ini nggak bisa langsung dia selesaikan, tapi diulang sekali lagi, tapi lebih sederhana. Terlihat bagaimana perubahannya. Tadinya ini X kuadrat, sekarang tinggal X. Nah, agak menurun. Ini dilakukan sekali lagi langsung selesai gitu. Tapi kalau ini seandainya ini X pangkat 3 ini ya, kayaknya kita bakal integral parsialnya 3 kali nih. Akan 3 kali muncul kayaknya ya. Jadi karena ini X kuadrat, jadi 2 kali integral parsial kita. Oke, seperti itu. Ini masih bisa nggak? Masih bisa, karena masih sin X biasa ya. Masih ingat tadi? Ini yang dimisalkan sebagai U, ini sebagai dV. Nah. Kalau U-nya adalah E pangkat X, DU-nya apa? Tetap dirinya sendiri ya. E pangkat X juga ya, Bu? Iya betul. E pangkat X ini unik, turunan dan integralnya sama. Turunannya masih dia juga, integralnya ini juga, jadi enak. Kemudian dV kita adalah sin X dx. Nah, maka kita lakukan integral kedua partnya, jadi ini V. Kalau integral sin apa tadi? Kalau integral sin min cos ya. Min cos. Nah, ini udah ada di sini. Nah, tinggal dimasukkan saja integral U dV, rumusnya apa? U kali V. Ini U kali V nih hasilnya. Mungkin penulisannya udah minnya udah dibawa ke depan ya. Yang jelas U kali V. U-nya E pangkat X yang ini. V-nya min cos ya. Nah, integral V du. V du. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang menarik di sini. Ternyata muncul lagi E pangkat X pakai cos. Tadi sin, sekarang pakai cos. Berarti kalau diulang-ulang lagi nggak akan pernah habis aja, Pak, lihat. Which does not seem to have improved things ya. Kayak nggak ada yang berubah gitu. Nah. Jadi katanya kita coba lagi deh sekali lagi gitu. Kita coba lagi mengintegralkan yang pakai cos ini. Ternyata muncul lagi sin-nya. Benar nggak? Muncul lagi bentuk yang asal. Nah, berarti ini bisa nih. Ini dimunculkan kembali nanti 2 kali ke sini ya coba. Kan kayak ini, loh ini kok berulang lagi bentuknya. Jangan putus asa dulu. Coba lagi integralkan dengan cara yang sama. Ini sebagai U, ini sebagai dV. Bakalan muncul U kali V, integral V du. Kembali lagi ke sin. Nah, berarti ini bisa nih, coba lihat terakhir ya. Nah, berarti kita munculkan yang tadi kan harusnya integral apa tadi yang di sini muncul? Integral E pangkat X yang muncul cos tadi ya. Yang tadi yang ini. Kita tulis lagi hasilnya di sini. Nah, lihat. Ujung-ujung ini kan sama. Nah, ini bisa digabung. Pindahkan yang kiri, yang kanan ini ke kiri karena min jadi positif. Jadi muncul 2 kali kan? 2 kali integral ini. Berarti kita pengen integral ini tinggal ini dibagi 2 aja. Ini tambah ini ya. Dibagi 2 atau setengahnya. Kenapa ini E pangkat X-nya dikeluarin dari bentuk ini ya? E pangkat X sin X kurang cos X jadinya. Lalu kita bagi 2. Nah, ternyata selesai juga. Begitu ya. Dapat dimengerti maksud dari soal nomor ini? Masih dimengerti, Bu. Nah, dimengerti ya. Jadi ternyata kalau E pangkat X sin X ini, kenapa sin ini? Karena dia berubah-ubah terus dari sin menjadi cos, cos jadi sin lagi. Karena sin cos itu integralnya bertukar-tukar aja. Cuman tandanya berubah ya. Kalau dari integral sin nanti menjadi min cos, nanti cos jadi sin lagi gitu. Nah, sementara E pangkat X juga begitu. Dia berubah dengan dirinya sendiri lagi. Jadi kita butuh 2 kali integral parsial, baru nanti kita mendapatkan jawaban akhirnya.
kayak yang barusan ya. Oke, kita geser. Mudah-mudahan udah nggak banyak contohnya. Oh, ada reduksinya untuk turunan ke N ini ya. Perlu nggak ini ya? Coba Ibu lihat dulu ya. Dengan reduksi, formula reduksi. Kalau pangkatnya banyak gimana? Ini banyak juga ya. Nah, cuman itu aja bagian akhirnya. Ini mau kita masukkan apa nggak usah? Gak usah, Bu, gak usah. Nggak usah aja. Di kalkulus sama Ibu ada tawar-menawar ya. Kalau ini kita masukkan yang formula reduksi ini ya, jadi nggak usah kita uji nanti ya. Nah, berarti di bagian ini kita hanya integral parsial aja ya. Iya, Bu. Sampai ini saja. Reduction formula ini nggak usah aja lah ya. Ini juga udah mau habis. Berarti bab 7.2 selesai ya. Jadi kesimpulannya 7.1 dari integral substitusi. Cuman ada beberapa rumus dasarnya yang tadi kita pakai ya, yang sudah Ibu bahas, berarti itu kita pakai dan kita gunakan kalau evaluasi, kalau ujian. Bagi yang tidak, berarti tidak masuk gitu ya. Sin sama cosnya yang sederhana aja, kalau turunan sin cos, integral cos sin gitu aja ya, yang nggak usah banyak-banyak. Sama yang sin inverse tan inverse tadi kita masukkan karena cuma pakai rumusnya aja, nggak usah mengubah sin cosnya yang banyak. Oke. Coba kita lihat untuk evaluasi tadi 10 soal ya. Mudah-mudahan dapat 10 ya. Kita pilih. Mungkin Ibu maksudnya diskusikan mana yang mungkin bisa kayak tadi. Ini bisa nih. Mana yang U-nya, Devi-nya bebas. Kira-kira aja. Kayaknya ini U-nya X aja deh. Oh, integration by part kan ini ya. Ini Devi. Ini mirip. Tetapi mungkin ini yang mana kira-kira ini harus muncul 3X ini, kayaknya ini bukan integral parsial nih pertamanya. 3X-nya yang sebagai U, coba. Integral E pangkat U DU, masih ingat ya? Tetap E pangkat U ya. Kayaknya ini yang misalkan sebagai U ada 3X-nya. Jadi kayaknya ini mah integral parsial, ini bukan parsial nih. Ini substitusi kayaknya nih. Coba aja ya. Mana lagi? Ini mirip kayak tadi nih, X cos X. 1, 2, 5. Mungkin ini juga bisa. Yang ada ln tadi ya. Ln-nya sebagai U-nya ya. Oh, mungkin kita bisa gunakan yang sebelumnya atau gimana? Coba aja ya, 11. Ini mana lagi kira-kira? Arkustan enggak? Ya udah masih saya. Ini berarti sekali aja ya. Karena di sini ada istilah apply integration twice. Nah, 2 kali kayaknya. Kita pilih juga yang ada di sini ya. Ini tadi Allah, kita lambat-lambat dulu gesernya. Biar nggak susah ya. Bentar. Kita ulang lagi 1, 2, 5, 11 ya. Nanti bebas milihnya. Atau pertanyaannya mungkin gini aja ya. Dari 36 soal ini, pilih aja. Pilih 5 dari 36 yang bagian ini. Bebas milihnya. Kalau bisa bervariasi bentuknya. Ini yang integralnya pakai 2 kali ya. Tetapi usahakan dari yang 5 itu ada yang pakai batas gini ya. Ada yang batas lah gitu. Jadi nggak hanya yang biasa aja semua. Pakai batas 5 pilih. Nah, ini 2 kali integral ya. Kalau 5 susah nggak? Nah, kalau nggak berarti kita nggak usah 5 yang ini.
ininya 7 aja. Ini 3. Yang pakai 2 kali nih. 3 ya. 3 dari yang ada ini. Jadi totalnya 10. Nah, kayaknya kayak gitu aja deh. Oke ya. Jadi 10 untuk latihan. Ya, latihan tuh nggak apa-apa banyak-banyak ya. Ujian nanti sedikit. Ujian nanti kan dipilih soal yang mana gitu. Nah, nggak mungkin 20-20 kayak gitu. Nah, ini baru integral trigono, ini lebih lanjut ya. Tapi mungkin itu saja dulu sampai 7.2 ya. Kita mau akhiri saja kelasnya. Aduh. Ada pertanyaan? Cukup mungkin, Bu. Cukup ya? Iya. Demikian dari Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.